Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada beberapa pengumuman yang ingin kami sampaikan supaya Bapak Ibu bisa terus mengikuti apa yang kita sedang kerjakan di gereja kita di tempat ini. Yang pertama, kami berharap Bapak Ibu diberkati lewat ibadah online setiap hari Minggu, termasuk ibadah raya dan juga ibadah anak sekolah minggu. Jangan sampai Bapak Ibu tidak beribadah, ikuti dengan baik dan saya percaya lewat ibadah online ini iman kita bisa bertumbuh. Dan yang kedua, setiap Jumat juga kita ada ibadah doa lewat Zoom. Karena itu kami berharap Bapak Ibu boleh download ya aplikasi Zoom di handphone saudara. Lewat peristiwa ini sebenarnya Tuhan sedang mengajarkan kepada kita bahwa kita bisa tetap beribadah dimanapun. Lewat ibadah doa, saya percaya banyak berkat Tuhan. Kita bisa memuji menyembah Tuhan bersama-sama, mendengar firman Tuhan, sharing. Bahkan ketika Anda di jalan pun Anda bisa mengikutinya. Jadi saya berharap Bapak Ibu semua jemaat, ayo bersama-sama. Kami rindu memberkati saudara walaupun Anda terbatas harus di rumah. Tapi kami berusaha semaksimal mungkin supaya bisa hadir di rumah Bapak Ibu lewat ibadah doa juga. Yang ketiga juga ada ibadah-ibadah komsel yang juga diadakan lewat online juga. Bapak Ibu boleh ya mengajak baik anak sekolah minggu, remaja, wilayah supaya kita juga terus terhubung satu sama lain. Dan yang keempat Bapak Ibu, setiap persembahan yang sudah kita kumpulkan, baik persembahan syukur, persembahan persepuluhan, dapat ditransfer ke nomor rekening yang sudah disediakan bagi kita. Karena kita tahu bahwa pekerjaan Tuhan juga membutuhkan setiap berkat-berkat yang kita miliki. Dan saya percaya kita memberi dengan sukacita dan kita terus diberkati dan dipelihara oleh Tuhan. Kami berdoa Bapak Ibu supaya di tengah-tengah virus pandemi corona ini ya kita tetap diberi kemenangan, kekuatan dan kesehatan sampai nanti kita bisa berkumpul bersama-sama. Dan kalau Bapak Ibu mengalami kesulitan untuk mendownload aplikasi, kurang mengerti tentang bagaimana untuk mengikuti ibadah online, Bapak Ibu dapat menghubungi kami. Kami akan dengan senang hati bisa membantu Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa mengikuti ibadah-ibadah online dengan baik. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Hari ini Bapak Ibu kita tetap bersukacita beribadah bersama-sama. Shalom jemaat GBI Victoria Park. Haleluya. Saya percaya jemaat GBI Victoria Park tetap antusias, semangat mengikuti ibadah kita walaupun secara online. Karena apa? Tuhan Yesus selalu hadir dimanapun. Dia tidak dibatasi oleh ruang, waktu dan tempat. Dia Allah yang maha hadir. Haleluya. Mari masing-masing pribadi kita datang kepada Tuhan. Bersyukur buat setiap rancangan Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Fokuskan hidupmu hari ini. Sungguh-sungguh menghampiri Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Amin. Bapa yang
buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, amin, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Mari datang kepada Tuhan. Kita mau datang sungguh-sungguh. Nyanyikan kembali pujian ini. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, amin. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, amin.
Terima kasih Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Hampiri Tuhan. Terima kasih. Tuhan, kami datang hari ini kepada Tuhan. Kami semua jemaat-Mu bersyukur kalau sampai hari ini kami masih bisa beribadah. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesempatan ini. Berkati setiap umat-Mu yang ada di rumah, yang beribadah bersama-sama walaupun kami secara online. Tapi kami percaya kuasa-Mu ada Tuhan. Engkau bekerja, hadirlah Engkau Tuhan. Berkati setiap umat-Mu. Biar kami sungguh-sungguh bernyanyi, berdoa, memuji menyembah Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu atas ibadah kami. Dari awal sampai selesainya Tuhan Yesus yang hadir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya Bapak Ibu, tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Yes, mari sama-sama bangkit berdiri. Hari ini ada sukacita di rumah-rumah, di gereja Tuhan, di mana saja. Terimalah sukacita Tuhan. Haleluya. Amin. Katakan, terima sukacita surga ya, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku,
Saya percaya jemaat Tuhan bersukacita. Amin. 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 Siapkan hatimu, hati kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Diajar oleh firman Tuhan. Haleluya. Dia Bapa yang setia. Bapa yang setia. Katakan kepada Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Mari nyanyikan kembali pujian ini. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau setia. Kau setia, Kau katakan Kau setia. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Saya serahkan kepada Ibu Evelyn yang membawa renung firman Tuhan. Sungguh Tuhan, hati kami penuh dengan ucapan syukur bahwa kami ada sampai pada saat ini karena Engkau begitu setia kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, di tengah-tengah kehidupan dunia yang tidak menentu ini, kami boleh tetap tenang karena Engkau menyertai kami. Makasih ya Bapa, sebentar kami mau duduk diam untuk mendengarkan sebagian dari firman.
Biar kiranya pengurapan Tuhan turun ke atas kami semua, ke atas hamba-Mu, supaya firman-Mu yang akan disampaikan benar-benar berkati setiap kami yang mendengarnya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus. Amin. Shalom saudara-saudara, kita berjumpa kembali walaupun masih tetap melalui online, tapi hal ini tidak akan mengurangi sukacita kita dan tidak mengurangi ibadah kita kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, World Vision, sebuah organisasi kemanusiaan Kristen yang begitu terkenal dan punya kontribusi yang besar dan luas, khususnya di negara-negara ketiga. Organisasi ini digagas dan didirikan oleh Bob Pierce, dan selama beberapa tahun organisasi tersebut telah merawat lebih dari ribuan anak yatim piatu. Tahun 1960-an, yayasan ini atau organisasi ini sudah merawat lebih dari 65.000 anak-anak di 20 negara. Bob Pierce melayani Tuhan luar biasa giatnya. Hari-hari hidupnya dihabiskan untuk pergi ke negara-negara, terutama di daerah yang masih tertinggal. Tapi sayang sekali bahwa pelayanannya tidak diimbangi dengan kehidupan keluarganya. Dalam 1 tahun, paling sedikit 10 bulan, Pierce berada di luar Amerika, meninggalkan istri dan putri-putrinya. Bob Pierce dan pelayanannya terkenal di seluruh dunia. Tetapi dia terpisah dari keluarganya. Ketika dia pulang ke rumah pun, dia menjadi orang asing di tengah keluarganya. Ironis, kendati Bob berhasil menjangkau dunia, tetapi ia tidak mampu mempertahankan ikatan kasih yang paling intim dengan keluarganya sendiri. Istrinya menderita dan anaknya depresi. Bahkan bunuh diri. Bob sendiri mengalami tekanan yang luar biasa. Pada tahun 1967, organisasi yang telah didirikannya sendiri memaksanya keluar sebagai presiden World Vision. Dan Pierce meninggal karena penyakit leukemia pada tahun 1978 dalam usia 64 tahun. Suatu kisah yang tragis. Seorang yang begitu terkenal dalam pelayanannya, tetapi kehilangan keluarganya sendiri. Khotbah hari ini berjudul harmonisasi pelayanan dan keluarga. Apa itu harmonisasi pelayanan? Mengapa perlu harmonisasi pelayanan dan keluarga? Kata harmonis secara umum itu berarti sesuai, selaras, cocok, dan berkeseimbangan. Sesuatu yang harmonis itu bagus. Contohnya, saudara, sebuah orkestra yang terdiri dari begitu banyak macam alat musik. Tetapi ketika setiap musik itu dimainkan dengan benar, dengan nada, dasar, dan irama yang sama,
perpaduan perbedaan-perbedaan yang pas dari suara alat-alat musik itu akan menghasilkan satu lagu yang indah sekali. Demikian juga keluarga. Keluarga yang harmonis adalah keluarga di mana ada keselarasan, keserasian, dan kesesuaian dalam kehidupannya sehari-hari sesuai dengan terang firman Tuhan. Setiap orang menginginkan keluarga yang harmonis. Tapi pada kenyataannya bahkan banyak keluarga Kristen tidak bisa merasakan keluarga yang harmonis. Memang ada banyak hal yang menyebabkan ketidakharmonisan keluarga. Misalnya karena perbedaan prinsip, perbedaan idealisme, perbedaan pemahaman arti kesuksesan yang berbeda yang dimiliki oleh suami istri, yang dimiliki oleh orang tua dan anak. Seperti apa yang terjadi dengan keluarga Bob Pierce. Dan lebih ironis lagi, ternyata banyak orang yang meskipun telah menikah sekian lama, tidak berhasil menyatukan sepenuhnya perbedaan-perbedaan. Harus belajar untuk agree to disagree, seperti yang disampaikan oleh Pak Gilbert semalam, hari Selasa yang lalu. Supaya meskipun ada perbedaan, tetapi saling support. Hal yang menyebabkan ketidakharmonisan keluarga itu juga adalah kurangnya keterampilan berkomunikasi yang sering menjadi penyebabnya. Lebih-lebih pada saat ini, kondisi ketidakmampuan berkomunikasi itu diganggu oleh kemajuan teknologi. Banyak orang merasa lebih nyaman berinteraksi dengan gadget ketimbang dengan sesamanya. Faktor ekonomi juga bisa menjadi penyebab ketidakharmonisan. Faktor kegagalan orang untuk bisa mengatur waktu. Sehingga banyak orang setiap harinya merasa kurang waktu. Bahkan untuk berinteraksi dengan keluarga sendiri. Dan masih banyak lainnya. Padahal saudara-saudara, keharmonisan keluarga itu sangat penting untuk menunjang pelayanan kita. Kalau saya boleh ibaratkan, keluarga dan pelayanan itu seperti roda. Roda pada sepeda atau pada motor, pada mobil. Supaya kendaraan itu bisa berlaju dengan mulus, maka jari-jari ban itu, jari-jari roda itu harus sama. Tidak boleh ada yang terlalu pendek atau yang terlalu panjang. Jika tidak sama, saudara, maka orang yang mengendarai kendaraan itu tidak bisa menikmati perjalanan. Kenapa? Karena perjalanan itu pasti akan menjadi ajruk-ajrukan begitu ya, saudara. Demikian juga keharmonisan pelayanan dan keluarga harus mempunyai keseimbangan, keselarasan dalam semua aspek. Harmonisasi pelayanan dan keluarga artinya upaya mencari keselarasan pelayanan dan keluarga. Lukas dalam surat Kisah Para Rasul mencatat seorang yang bernama Cornelius. Ia adalah seorang perwira pasukan Italia
yang tinggal di Kaisarea. Ia saleh dan menjadi teladan dalam hal menerapkan keseimbangan antara pekerjaan atau pelayanan dan keluarganya. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita dari kitab Kisah Para Rasul ke-10. Kitab Para Rasul pasal 10. Kita mau baca ayat 1 sampai 9. Dan kemudian nanti kita sambung dengan ayat yang ke-23 sampai ke-24. Kisah Para Rasul pasal 10. Petrus dan Kornelius. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Kornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa, Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang, suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut." Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya, ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12:30 hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Ayat 23. Ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya, sampailah mereka ke Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Dari pembacaan kita ini, apa saja prinsip-prinsip yang bisa kita pelajari dari Kornelius? Yang pertama, saudara, saya melihat bahwa bagi Kornelius, keluarga itu sebagai basis pelayanannya. Pelayanan yang berhasil adalah apabila pelayanan di dalam keluarga pelayan itu berhasil. Visi utama pelayanan haruslah dimulai dengan membangun keluarga Kristen yang bisa menjadi teladan. Tapi banyak orang seringkali lupa sehingga tanpa disadari mereka mengutamakan pelayanan dan mengesampingkan keluarga. Akibatnya, banyak anak-anak pelayan Tuhan yang akhirnya menjadi kecewa, stres, bahkan depresi. Karena mereka merasa kurang mendapatkan perhatian dari orang tua mereka. Atau orang tua mereka tidak menjadi teladan bagi mereka. Seperti yang dialami oleh Sharon, putri Bob Pierce, dalam kisah tadi. Putri-putrinya atau mereka tidak melihat atau merasakan kasih seperti yang seringkali diucapkan oleh orang tuanya ketika berkhotbah atau mengajar, atau yang ditunjukkan orang tuanya kepada orang lain. Banyak anak-anak pelayan Tuhan yang menjadi pemberontak, tidak menghormati orang tua mereka. Secara moral mereka gagal. Dan mereka memiliki iman yang lemah.
Dikatakan bahwa Kornelius ini seorang perwira pasukan. Dia punya jabatan dalam pemerintahan. Tapi ia saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dia bukan orang atau seorang yang berasal dari bangsa Yahudi. Tetapi dia orang kafir. Namun dia percaya kepada Allah. Dan dikatakan bahwa ia saleh. Saudara, orang yang saleh itu adalah orang yang taat di dalam menjalankan kehidupan imannya. Setia berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Hidup benar, tidak bercela, dan hidup sesuai dengan firman dan kehendak Tuhan. Kalau dikatakan bahwa ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Ini menunjukkan bahwa Kornelius ini menjalankan fungsinya sebagai kepala keluarga. Dan dia berhasil membina iman keluarganya. Kornelius ini benar-benar berfungsi sebagai bapak yang benar. Sehingga keluarganya, bahkan seisi rumahnya. Kalau seisi rumahnya berarti termasuk para pembantunya. Dan tadi di dalam ayat yang ke-7 juga dikatakan 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh. Berarti orang-orang yang di sekitar dia itu telah mendapatkan pengaruh dari kehidupan Kornelius. Sehingga mereka pun menjadi orang yang saleh. Nah, saudara, saya membayangkan bagaimana Kornelius ini begitu memperhatikan keluarganya, memperhatikan orang-orang yang ada di sekeliling dia, yang ada di rumahnya. Dia mengajarkan iman, membangun mesbah keluarga, memimpin doa keluarga. Di samping dia juga tetap menjalankan tugas pekerjaannya sebagai seorang perwira. Dan saya pikir terlebih pasti Kornelius ini telah menjadi teladan hidup bagi keluarga dan seisi rumahnya. Keluarganya pasti mendukung pelayanan Kornelius. Hal yang kedua, saudara, yang dapat kita pelajari adalah bahwa Kornelius ini melayani sesuai karunia. Sebagai seorang non-Yahudi, sudah pasti bahwa dia tidak mungkin bisa melayani di sinagoge sebagai pengajar misalnya. Tapi dia tahu bahwa dia bisa melakukan sesuatu untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan puji Tuhan bahwa karunia kemurahan hati yang dititipkan Tuhan kepadanya digunakan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dikatakan di dalam ayat yang kedua, ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Saudara, ada orang yang suka memberi kepada orang lain. Padahal keluarganya sendiri kekurangan. Ini tentunya tidak benar. Sebaliknya ada orang yang prinsipnya pokoknya semua untuk diri sendiri dan keluarganya. Sehingga tidak pernah memberi kepada orang lain. Ini juga tidak benar. Yang benar adalah harus seimbang. Kita boleh memberi, tapi kita tidak boleh melupakan atau melalaikan kebutuhan keluarga. Dan saudara-saudara, setiap kita diberikan karunia roh yang berbeda-beda. Roma 12 ayat yang ke-6 sampai ke-8, 1 Korintus 12, itu menyebutkan
Ada karunia bermacam-macam, yaitu karunia bernubuat, berkata-kata dalam bahasa roh, melakukan mujizat, karunia mengajar dan sebagainya. Dan Rasul Paulus menasihatkan supaya kita melakukan pelayanan sesuai dengan karunia roh yang dianugerahkan Allah kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya dengan iman kita, katanya. Jika berkarunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Pelayanan yang dilakukan sesuai dengan karunia Allah akan lebih tajam dan efektif. Karena itu saudara-saudara, penting bagi kita untuk mengetahui karunia roh apa yang dianugerahkan Allah kepada kita. Supaya kita bisa lebih maksimal melayani Tuhan. Karena ketika kita melayani Tuhan dengan benar dan tulus, Allah akan memperhatikan kita. Allah akan memperhatikan keluarga kita. Bacaan kita tadi mengatakan di dalam ayat yang ketiga, dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepada Kornelius seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Kornelius. Saudara, perhatikan, Allah mengenal Kornelius. Allah memanggil dia dengan namanya. Ini luar biasa, saudara. Malaikat yang datang ke rumahnya. Malaikat. Dan Kornelius melihat malaikat itu. Dikatakan, ia menatap malaikat itu. Dan dengan takut dia berkata, ada apa Tuhan? Bukan hanya melihat. Bukan hanya melihat malaikat. Tetapi Kornelius berkomunikasi dengan malaikat Allah. Dan apa yang dikatakan oleh malaikat ini? Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah. Dan Allah mengingat engkau. Saudara, orang Yahudi yang saleh biasanya berdoa 2-3 kali sehari. Dan mereka punya jam berdoa setiap harinya. Petrus dan Yohanes misalnya, ketika tiba waktunya maka mereka akan masuk ke dalam bait Allah. Dan juga dalam bacaan kita tadi, ketika tiba waktunya untuk berdoa maka Petrus naik ke atas rumah. Demikian juga Kornelius, meskipun dia bukan orang Yahudi, tetapi dia setia pada saat-saat berdoanya. Dan Allah memberkati Kornelius atas kesetiaannya berdoa. Saudara, ingat, ada berkat luar biasa ketika kita setia menghadirkan hadirat Allah di dalam rumah atau keluarga kita. Ketika kita melayani Tuhan dengan tulus dan sungguh-sungguh sesuai karunia yang kita miliki. Ada berkat luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita. Ada berkat luar biasa yang Tuhan siapkan bagi kita ketika ada keharmonisan pelayanan dan keluarga kita. Saudara, selanjutnya di dalam ayat 5 dan sampai ayat yang ke-48 selanjutnya kita singkat saja. Malaikat itu berkata supaya Kornelius menyuruh orang pergi ke Yope. Untuk apa? Untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Saudara, ini adalah sesuatu yang tidak mudah. Karena pada waktu itu orang Yahudi dilarang keras bergaul dengan orang yang bukan Yahudi. Atau untuk masuk ke rumah mereka. Tetapi malaikat ini berkata kepada Kornelius untuk menjemput Simon Petrus, seorang Yahudi.
bekerja di dalam rencananya. Jarak Kaisarea ke Yope itu 1 hari perjalanan. Dan dikatakan bahwa jadi hari ini berangkat, kemudian keesokan harinya, ketika kira-kira pukul 12 tengah hari, Petrus naik ke atas rumah untuk berdoa. Dan ketika itulah Petrus mendapatkan penglihatan yang daripada Allah untuk memberitahukan misi apa yang harus Petrus lakukan. Di dalam hal ini adalah melayani keluarga Kornelius, seorang non-Yahudi. Dan karena Petrus tahu bahwa misi ini berasal dari Allah, maka tadi dikatakan di dalam ayat yang ke-23, ke-24, pada hari berikutnya, keesokan harinya, ia bangun dan berangkat bersama-sama mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Kemana? Ke Kaisarea, ke tempat Kornelius. Saudara, ada berkat yang luar biasa ketika kita setia beribadah, setia berdoa, kita setia melayani Tuhan. Dan saudara-saudara, hal apa lagi yang dapat kita pelajari? Kornelius ini ternyata selain berkemurahan hati, dia juga mempunyai kerinduan agar orang lain juga mendengar Injil Kristus. Karena itu dia membawa orang mengenal Allah. Dia mengumpulkan sanak keluarga dan sahabat-sahabatnya. Untuk apa? Untuk mendengarkan kebenaran Injil. Dia memberi kesempatan kepada Petrus untuk berbicara, untuk mengajar tentang kebenaran, mengajar tentang Kristus Yesus. Dan Alkitab mencatat, terjadi kebangunan rohani yang luar biasa. Ketika Petrus sedang berkata-kata, maka Roh Kudus turun ke atas semua orang yang mendengar pemberitaan firman itu. Saudara, mereka itu bukan orang-orang yang sudah percaya. Mereka belum dibaptis. Tetapi mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Suatu kebangunan rohani yang luar biasa. Karena ada seorang Kornelius yang memfasilitasi orang-orang lain untuk mendengar kebenaran Injil. Dia mengumpulkan sanak keluarga, sahabat-sahabatnya, dan dia juga mempersilahkan Petrus untuk berbicara dan mengajar kebenaran Injil dan tentang Yesus. Saudara-saudara, tidak semua orang bisa mengajar. Dan jika kita tidak bisa menjelaskan Injil, maka kita bisa melakukan seperti yang Kornelius lakukan. Mengumpulkan orang-orang dan memberi kesempatan kepada orang lain untuk memberitakan kebenaran Injil. Atau seperti sekarang ini, saudara, di mana ibadah-ibadah dilaksanakan di rumah-rumah melalui siaran online atau streaming. Ini adalah kesempatan untuk kita mengajak teman, mengajak sanak keluarga kita untuk bersama-sama beribadah. Bersama-sama bisa mendengarkan pengajaran-pengajaran kebenaran Injil Yesus Kristus. Mari saudara, ingat
ketika kita sendiri tidak bisa menjelaskan Injil dengan baik, kita bisa mengumpulkan orang-orangnya. Kita bisa memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memberitakannya. Karena ingat saudara, apabila ada keharmonisan di antara pelayanan dan keluarga, maka nama Tuhan dipermuliakan. Pelayanan kita akan memuliakan Tuhan. Keluarga kita akan memuliakan Tuhan. Pelayanan kita akan didukung oleh keluarga. Bersama keluargaku, kita melayani Tuhan. Bersama keluargaku, kita mengasihi Tuhan. Karena di dalam kesatuan keluarga, di dalam keseimbangan, keharmonisan pelayanan dan keluarga, tersedia berkat yang luar biasa bagi kita. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Bagi kami Tuhan, Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar hari ini. Roh Kudus tolong kami supaya kami dapat harmonisasi yang baik antara pelayanan dan juga keluarga. Antara kami Tuhan dalam hidup sehari-hari, supaya kami bisa melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Tuhan terus bekerja di bulan keluarga ini, memulihkan keluarga demi keluarga. Roh Kudus menolong, Roh Kudus campur tangan. Tuhan, Engkau yang memulihkan, supaya kami bisa tetap melayani, tetapi kami juga tetap menjadi berkat di tengah keluarga kami. Terima kasih, berkati hamba-Mu Tuhan, Ibu Evelyn, yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan pakai Ibu Gembala kami terus, dan ditopang dengan doa-doa umat-Mu, tetap sehat, tetap kuat, karena anugerah Tuhan bersama dengan Om dapat melayani, bahkan di usia mereka yang sudah lanjut, hidup mereka tetap menjadi berkat. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita ucapkan ayat hafalan kita dari Yosua 24 ayat 15. Yosua 24 ayat 15. 1, 2, 3. Yosua 24 ayat 15, tetapi aku dan seisi rumahku
kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Mari kita angkat tangan kita ucapkan komitmen kita. Aku percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan dan mengubah hidupku. Aku berjanji menjadi pelaku firman yang setia, sehingga hidupku diberkati dan menjadi berkat bagi keluarga, lingkungan, gereja, dan bangsa. Amin. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih di tengah keadaan yang membuat kami terbatas untuk berkumpul bersama, tetapi tidak menghalangi roh kami, iman kami bertumbuh di dalam Kristus. Itulah sebabnya setiap ibadah online ini dapat Tuhan pakai juga untuk membentuk kami, mendewasakan kami, belajar minggu demi minggu, hari demi hari, apa yang Tuhan inginkan dari kehidupan kami. Terima kasih, semua yang sudah melayani diberkati oleh Tuhan. Semua umat mengikuti ibadah diberkati oleh Tuhan. Semua persembahan yang kami bawa ke rumah Tuhan, kami transfer Tuhan, berkatilah sehingga semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekali lagi kami berdoa, Tuhan tolong kami di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Virus corona ini, Tuhan melindungi, menjagai kami. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, biar kami juga bertanggung jawab menjaga hidup kami, sehingga imunitas tubuh kami dapat Tuhan kuat menghadapi setiap penyakit virus bakteri yang ada. Kami olahraga, kami jaga makanan, kami beristirahat dengan cukup, sehingga kami Tuhan dapat dihalaukan dari virus ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Dan semua umat-Mu yang berulang tahun juga di minggu-minggu ini, berkati mereka, sehingga di usia yang bertambah mereka makin dewasa juga di dalam Kristus. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Bapak Ibu, mari arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa kita di sorga, cinta kasih yang tidak berkesudahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta kuat kuasa pendewasaan penghiburan Allah Roh Kudus menyertai kita, memberkati kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita orang-orang yang dikasihinya dalam nama Yesus. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Bapa, terima